Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik tentang peristiwa Bait Allah akan dibangun di Israel. Ini akan menggemparkan seluruh dunia. Mari kita mulai. Pada tanggal 7 Maret 2021, Israel mengumumkan rencana kontroversial untuk membangun Bait Allah di dekat Masjid Aqsa, tempat suci bagi umat Islam di Yerusalem. Latar belakang, pembangunan Bait Allah di Israel menimbulkan kontroversi karena konflik sejarah dan tuntutan keagamaan yang kompleks antara umat Islam dan Yahudi. Makna dan kontroversi. Rencana pembangunan Bait Allah di Israel memiliki makna simbolis bagi umat Yahudi, tetapi dianggap sebagai provokasi oleh umat Islam karena dapat mengganggu status quo di Masjid Aqsa. Dukungan dan penentangan. Perlombaan pendukung dan penentang pembangunan Bait Allah terus meningkat. Ini melibatkan tokoh agama, politisi, dan organisasi masyarakat baik di dalam maupun di luar Israel. Pentingnya meninjau konflik. Perselisihan seputar peristiwa Bait Allah menyoroti konflik yang masih berkecambuk di Timur Tengah dan menekankan perlunya dialog, toleransi, dan pemahaman antar agama. Ini yang harus kita tempuh, yaitu dialog, toleransi, dan pemahaman antar agama, sehingga tidak terjadi konflik seperti yang terjadi hari ini. Implikasi politik dan sosial. Pembangunan Bait Allah berpotensi memperdalam jurang politik dan sosial, memicu ketegangan antar kelompok agama, dan berdampak pada stabilitas regional dan hubungan internasional. Semua orang tahu bahwa apabila Bait Allah dibangun berdampingan, ini akan memperdalam jurang politik dan sosial. Tetapi firman Tuhan tegas mengatakan Bait Allah akan dibangun di Yerusalem.
Dan itu pasti tergenapi. Kapan? Kita lihat saja dan tunggu waktunya. Analisis dampak ekonomi dan lingkungan. Pembangunan Bait Allah akan berdampak pada ekonomi lokal dan pariwisata di Yerusalem. Sementara juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan pemeliharaan situs bersejarah. Kesimpulan dan penutup. Peristiwa pembangunan Bait Allah di Israel menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam mencapai keadilan, kedamaian dan kerukunan antar kelompok agama di dunia dan semakin terhubung ini. Jadi pembangunan Bait Allah akan menyoroti kompleksitas, tantangan dan pencapaian keadilan, kedamaian dan kerukunan agama kelompok agama di dunia dan semakin terhubung ini. Jadi inilah perihal tentang peristiwa Bait Allah akan dibangun. Tentunya akan ada gesekan, tentunya akan ada kerisuhan di dalam tentunya berpolitik, sosial, ekonomi, dan pariwisata. Jadi, tetapi firman Tuhan tegas mengatakan bahwa Bait Allah akan berdiri di Yerusalem. Ini akan menandakan kiamatnya dunia ini, perang dan seterusnya. Tapi itu harus terjadi. Terima kasih sahabat, apabila ada komentar, kritikan, dan saran terhadap apa yang kami sampaikan, boleh tinggalkan di bawah video ini sehingga kita menambah wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati.